bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mawan Teguh Prastio, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru yaitu Ibu Jauhariatun Fadilah SPD. Beliau mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Cilacap. Assalamualaikum Bu Jauhari. Waalaikumsalam Pak Mawan. Iya, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Sehat ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Jauhari, karena nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Jauhari lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun dilakukan tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Jauhari lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Jauhari melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Jauhari? Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Jauhari. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Jauhari capai? Ya, jadi besok rencananya saya akan mengajar terkait dengan materi proses dan bentuk interaksi sosial Bapak. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama mendeskripsikan interaksi sosial, yang kedua memberi contoh proses interaksi sosial, dan yang ketiga mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, demikian tadi tujuan pembelajaran yang Bu Jauhari capai. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Jauhari capai atau yang ingin Bu Jauhari observasi? Ya, jadi untuk hal yang ingin saya observasi adalah terkait dengan pemahaman dan hasil belajar peserta didik Bapak. Tentunya dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tadi menanyakan area pengembangan ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Jauhari terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan besok, rencananya saya akan menggunakan blended learning, di mana strateginya menggunakan problem based learning yang nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional learning, Bapak. Ya, tentunya ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Jauhari pergunakan di dalam kelas? Ya, jadi rencananya saya besok akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Di antaranya ada PowerPoint yang berisi tentang materi, bentuk, dan proses interaksi sosial. Setelah itu, saya akan menggunakan kertas warna yang akan saya gunakan untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada video, jurnal artikel ilmiah, kemudian ada beberapa gambar yang akan saya gunakan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Kira-kira kapan Bu Jauhari akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga jam keberapa? Ya, jadi rencananya saya akan melakukan pembelajaran di hari Senin besok Bapak di kelas 10 S1 pada jam pelajaran 2 dan 3. Baik Bu Jauhari, nanti di hari Senin depan di kelas 10 S1 jam kedua dan jam ketiga, saya akan datang di kelas Bu Jauhari. Saya akan melakukan supervisi kelas yang nanti akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelasnya Bu Jauhari. Baik, Pak. Dan nanti setelah Bu Jauhari melakukan kegiatan observasi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, percakapan pasca observasi yang nanti
akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Johari dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi pada hari ini, Bu? Ya, jadi dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru Bapak, yaitu terkait dengan pembelajaran sosial emotional learning, di mana dengan pengaplikasian social emotional learning itu ternyata sangat berdampak positif bagi peserta didik, khususnya untuk membentuk lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik, di mana ketika situasi belajarnya atau lingkungan belajarnya sudah berpihak kepada murid, kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya, tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk, konten, dan proses. Dengan mengaplikasikan social emotional learning dan pembelajaran berdiferensiasi, nanti diharapkan kami sebagai pendidik bisa mencapai atau bisa mewujudkan peserta didik yang mempunyai kesejahteraan hidup, yaitu peserta didik yang mampu mencapai prestasi akademik, non akademik, kemudian mereka mempunyai kesehatan mental dan kesehatan sosial yang baik pula. Luar biasa hari ini yang diberikan Bu Johari seperti itu ya. Saya sangat kagum dengan apresiasi dengan Bu Johari yang dapatkan hasil percakapan pada hari ini. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bu Johari atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu. Ya, baik Bapak. Demikian percakapan pada hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Duduk siap, gerak. Jika berdoa, mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Untuk hari ini yang tidak berangkat 1 hari ini siapa yang tidak berangkat? Ezra sama Radit. Ezra dan Radit. Untuk Ezra Itu di-spend buat lomba politik. Ya. Kalau Radit ada sakit kelihatannya. ya, untuk Mas Radit sakit ya. Untuk syaratnya Oke, untuk pembelajaran hari ini semangat semua. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini agar kita semangat dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang akan kita sepakati untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan boleh mengacungkan tangan. Apa yang akan kita sepakati untuk pembelajaran hari ini? Ya, Mas Salman. Izin memberikan saran. Bagaimana kalau di waktu pelajaran itu tidak harus melulu tentang pelajaran, tetapi ada games-gamesnya sedikit. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kesepakatan kelasnya kita tidak melulu harus pembelajaran, jadi nanti ada games ya. Oke, yang kedua apa? Ada hal-hal yang perlu kita sepakati lainnya? Apa? Ya, Mbak Asila. Cari referensi soal materi sains. Ya, jadi yang akan kita sepakati yang kedua dari Mbak Asila, kita boleh menggunakan sumber belajar apapun ya, tidak hanya terbatas pada buku paket, tapi kita bisa menggunakan sumber referensi yang lain, misalnya dari artikel jurnal online atau video pembelajaran lainnya. Yang ketiga, mungkin apalagi yang mau disepakati? Ya? Pembelajarannya serius tapi tetap santai. Oh iya, pembelajarannya sengsang, artinya serius tapi tetap santai. Oke, 3 saja atau ada lagi?
Tiga saja ya, tiga saja. Kesepakatan kelas hari ini. Nanti yang pertama itu pembelajarannya itu biar tidak bosan, kita bisa melakukan games ya. Nanti kita ada games-games kecil di pelajaran kita. Terus yang kedua, pembelajarannya itu kita bisa menggunakan referensi apapun, bukan hanya media pembelajaran yang ada di kelas ini, tapi kita juga menggunakan referensi yang lain, bisa menggunakan jurnal online, video pembelajaran yang ada di internet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya itu serius sampai santai. Oke, semangat semuanya, sepakat? Sepakat. Oke, jadi itu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran tentang interaksi sosial, kita akan menggali kira-kira bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Jadi agar pembelajarannya ini bisa berlangsung secara efektif, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk menulis perasaan kalian pada selembar kertas yang sudah Ibu sediakan. Nanti silakan masing-masing dari kalian bisa menggambarkan wajah atau muka sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, dan kalian gambarkan ekspresi kalian hari ini, perasaan kalian hari ini. Mungkin misalnya kalian sedang bersukacita, kalian bisa menggambarkan wajah kalian, kemudian samping-sampingnya kalian kasih bunga, kalian kasih emoji hati dan lain sebagainya. Paham? Paham ya? Ibu bagikan ya. Ibu bagikan kertasnya. Ini kertasnya ada yang pink, ada yang hijau, sesuai dengan ini aja ya. Sesuai dengan urutannya aja. Silakan yang sudah mendapatkan kertas, silakan bisa langsung digambarkan wajah kalian, kemudian dikasih emoji sesuai dengan perasaan kalian. Oke, ya silakan. Jadi Ibu minta kalian untuk menggambarkan bagaimana perasaan kalian hari ini, agar pembelajaran bisa maksimal. Agar kelihatan gambarnya menggunakan bolpen aja ya, atau kalau misalnya punya spidol warna-warni boleh pakai spidol warna. Kertasnya berasa. Ya. Ya, silakan digambar. Gambar wajah saja, bisa lingkaran. Terus kemudian dikasih emoji sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Yang pakai uang boleh, pakai busur boleh, pakai pengganti boleh. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, beberapa sudah ada yang selesai ya. Yang belum selesai sambil diselesaikan, Ibu mengecek beberapa yang sudah selesai. Yang sudah selesai salah satunya Mas Arvio. Coba dijelaskan Mas Arvio, gambarnya seperti apa? Tunjukkan ke teman-temannya. Ya, bisa maju di sini, terus menghadap teman-temannya. Ya. Ya, gambarnya Mas Arvio. Gambar jari. Ya, ada gambar jari. Maksudnya Mas Arvio gimana? Apa namanya? Gambar ini? Saya perasaan pada pagi ini adalah senang karena kita harus mengawali semua pagi dengan semangat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Arvio. Jadi yang dari Mas Arvio adalah senyum dan semangat ya, karena kita harus mengawali pembelajaran dengan semangat. Oke, terima kasih Mas Arvio.
Ya, berikutnya yang sudah selesai ingin menjelaskan apa yang digambar. Siapa? Ya sudah, Mas Salman. Ya, Mas Salman, boleh silakan maju ke depan. Ya, sebelumnya ini gambarnya ada gambar muka orang senyum dan bintang. Kenapa saya nulis bintang di sini? Karena sebelum pembelajaran kita upacara dan alhamdulillah kelas yang saya ampu bisa mendapatkan kelas teladan. Tepuk tangan dulu untuk Oke, kita. jadi kelas teladan lagi ya. Itu menambah semangat, rasa semangat saya dan senang saya di pagi hari ini untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, itu Oke. saja, cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Salman dan selamat untuk kelas ini ya menjadi kelas teladan lagi. Satu lagi mungkin yang perempuan. Yang perempuan dari yang selesai. Mbak Fabiola selesai? Belum, Bu. Siapa yang selesai? Bisa digambarkan? Nah, udah selesai. Mbak siapa? Ya. Mbak Freya. Yuk dijelaskan ke depan, Mbak Freya. Mbak Freya. Ini gambar saya seperti ini, izin menjelaskan mungkin beda ya dari Salman dan Arvio. Kenapa burung sendiri? Karena kebetulan saya sedang lagi kurang enak badan, saya sekarang lagi pusing, jadi saya menggambarkan ekspresi saya hari ini seperti ini. Ya mungkin itu saja. Ya, sudah gambarnya seperti itu karena sudah sakit ya. Ya. Semoga Mbak Freya segera sembuh. Amin. Ya, baik. Ya, terima kasih teman-teman Mbak Freya. Ya, jadi tadi dari Mas Arvio, Mbak Freya, Mas Alman, kita tahu bahwa perasaan kita itu berbeda-beda. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita tadi sudah disalurkan semangat oleh Mas Arvio, oleh Mas Salman. Kemudian kita juga nanti harus menyemangati dan mendorong Mbak Freya agar segera sembuh ya. Jadi dengan menggambarkan emoji itu, ya harapannya nanti kalian itu bisa memahami diri kalian sendiri, juga kalian bisa memberikan respon yang positif bagi orang-orang lain di sekitarnya. Ya, yang tadinya belum semangat, semoga bisa tertular semangatnya dari Mas Salman dan Mas Arvio tadi, kemudian bisa memberikan rasa simpati dan empatinya kepada Mbak Arvea agar Mbak Arvea semangat agar segera sembuh. Oke, silakan nanti gambarnya bisa disimpan masing-masing untuk kalian menjadi semangat untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini masih meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu terkait dengan interaksi sosial. Jadi nanti harapannya tujuan dari pembelajaran ini konsepnya kalian bisa memahami bagaimana fungsi sosiologi sebagai ilmu yang kritis yang mengkaji tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti sampai pembelajarannya harapannya kalian itu setelah paham bahwa di kehidupan sosial kita banyak berbagai macam fenomena sosial, di akhir semester kita bisa menjadikan fenomena sosial itu menjadi salah satu kajian penelitian sosial yang akan kita buat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Oke, dalam pembelajaran kali ini karena kurikulum Merdeka itu kita mengintegrasikan dengan aspek populer, nanti harapannya kalian itu bukan hanya sebatas tahu apa interaksi sosial, tapi dalam diri kalian juga bisa menginternalisasi profil belajar Pancasila, diantaranya bernalar kritis. Jadi nanti kalian bisa berpikir secara lebih dalam bahwa interaksi sosial yang ada di masyarakat itu banyak jenisnya. Ada asosiatif, ada disosiatif. Kemudian dari berbagai macam tindakan dan interaksi sosial, kalian bisa menjadi pribadi yang menghargai satu sama lain. Ya. Kemudian kalian juga menjadi pribadi yang kreatif, artinya memberikan menjadi pribadi yang solutif, maupun memberikan pemecahan masalah sosial apabila dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat terdapat hal-hal yang tidak sesuai nilai dan norma dan menimbulkan pertentangan bagi masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan interaksi sosial.
Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh interaksi sosial. Yang ketiga, nanti kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial melalui diskusi kelompok yang sudah Ibu sediakan. Sebelumnya, kita mereview dulu materi pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat apa yang disebut dengan interaksi sosial? Proses timbal balik, interaksi secara timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dengan kelompok. Oke, itu yang disebut dengan interaksi sosial. Apa sih ciri interaksi sosial itu? Terdapat 2 orang atau lebih. Interaksi sosial tidak mungkin sendirian. Terus ada tujuan tertentu, ada tujuan yang mudah dicapai. Terus kemudian ada komunikasi, kemudian ada kontak sosial. Terus terkait dengan syarat interaksi sosial masih ingat nggak? Kontak sosial dan komunikasi. Syarat interaksi sosial itu ada 2, ada kontak dan ada komunikasi. Oke, kemudian jenis interaksi sosial ada 3. Apa yang kalian ingat? Interaksi sosial ketika kalian ngobrol sama teman kalian berarti interaksi sosial individu dengan individu. Terus ketika ibu sedang mengajar kalian berarti interaksi sosial individu dengan kelompok. Ketika kalian kemarin yang laki-laki waktu CMB itu bertanding mini soccer, itu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial itu ada 3, individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, nanti yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan interaksi sosial, terkait dengan bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk interaksi sosial sendiri itu ada asosiatif dan disosiatif. Ya, silakan sambil dibuka buku materinya. Bahwa bentuk interaksi sosial ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Apa itu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif? Sebelumnya pernah kalian melakukan musyawarah nggak? Pernah. Dalam musyawarah apa sih yang kalian lakukan? Menyampaikan pendapat ataupun pendapat. Tujuannya apa musyawarah itu? Untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. Terus terkait yang nomor 2 itu bagaimana proses sosial? Yang ketiga, apakah musyawarah yang gagal itu atau sebelumnya apa yang akan kalian lakukan ketika musyawarah itu gagal mencapai mufakat? Melakukan voting atau pengambilan suara atau pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Kalau misalnya musyawarah itu gagal mencapai mufakat tadi, kemudian kalian tidak mengambil langkah voting, apakah kegagalan itu akan menjadikan individu yang ada di dalamnya mengalami konflik? Ya, bisa saja karena terjadi pertentangan yang disebabkan karena pendapat yang masih berbeda. Kira-kira apa sih ada dampak positif dan negatif dari pertentangan atau konflik? Ada nggak dampak positif atau negatif karena konflik itu? Ada. Apa menurut kalian dampak positif konflik? Jika pihaknya sama, jika pandangannya sama bisa makin solid ya. Jadi dampak positif konflik bagi in-groupnya adalah mempererat ya solidaritas dalam kelompoknya. Tapi bagaimana keadaannya dengan out-groupnya, dengan pihak lain? Maka akan terjadi perpecahan. Itu dampak positif dan dampak negatif dari konflik. Kesimpulannya bahwa dalam kita berinteraksi sebagai makhluk sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, interaksi sosial itu bukan hanya positif, tapi juga bisa interaksi sosial itu berbentuk ke hal yang negatif. Yang negatif itu bagaimana? Yang mengarah kepada persaingan, yang mengarah kepada kontravensi, yang mengarah kepada pertentangan. Maka dari itu, dalam interaksi sosial menurut bentuknya dibagi menjadi 2. Ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif yang pertama. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada terjadinya persatuan atau integrasi. Ya, jenis interaksi sosial
ada tawar menawar masuk dalam kerjasama, terus ada akomodasi, kemudian asimilasi, ada asimilasi, ada akomodasi, ada amalgamasi. Oke, sedangkan yang disosiatif ada apa saja? Persaingan, ada persaingan, kemudian ada kontravensi, dan yang terakhir ada konflik. Nama lain dari konflik masih ingat? Ada yang tahu? Pertentangan ataupun pertikaian. Nah, bentuk interaksi sosial ini tentu saja sering kalian temui. Sering kalian temui nggak dalam kehidupan sehari-hari? Sering. Yang mana yang asosiatif atau yang disosiatif? Kedua-duanya ya, kedua-duanya sering kalian temukan. Nah, untuk kalian tahu lebih jauh apa saja bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif yang sering terjadi di masyarakat kita, nanti kita akan membahasnya dengan menggunakan diskusi kelompok. Oke, siap semua melakukan diskusi kelompok? Siap. Ya, Ibu mempunyai 6 hal yang akan kita diskusikan bersama atau kalian diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Di sini Ibu punya 6. Jumlah kelas kita itu ada 36. Masing-masing kelompok nanti akan beranggotakan 6 orang atau 6 anak. Yang pertama nanti Ibu punya gambar terkait proses asimilasi. Yang kedua Ibu punya gambar terkait proses akulturasi. Yang ketiga Ibu punya gambar terkait apa? Video. Yang ketiga Ibu punya video terkait apa? Kebiasaan baru terkait kerjasama. Kemudian yang keempat Ibu punya video lagi terkait bentuk akomodasi. Yang kelima Ibu punya jurnal, artikel jurnal terkait kontravensi. Yang keenam Ibu punya artikel jurnal juga terkait dengan persaingan dan konflik. Oke, kalian sudah tahu, sudah ada yang tertarik kira-kira akan membahas yang mana? Sudah. Oke, silakan. Siapa yang akan membahas tentang proses asimilasi? Tunjuk tangan. Saya. Ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. 6 ya? 6. Ini menjadi kelompok pertama akan membahas tentang asimilasi. Kedua yang akan membahas tentang akulturasi. Silakan. Ya, menjadi kelompok 2 ya. Ya, 6 juga anggotanya. Silakan yang akan membahas tentang kerjasama dengan menggunakan video. Sebelah sini ya, laki-laki yang sebelah sini. Oke, siapa yang akan membahas tentang akomodasi? Ya, akomodasi ya. Terus yang akan membahas tentang jurnal terkait kontravensi. Oke, sebelah sini. Yang terakhir akan membahas tentang jurnal terkait persaingan dan konflik. Siapa? Yang bagian di depan, silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti silakan kalian mendiskusikan. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan dengan menggunakan diskusi panel hasil dari presentasi atau hasil dari diskusi kalian. Masing-masing kelompok nanti akan diwakili oleh 1 orang. Nanti akan dipandu oleh salah satu relawan yang akan menjadi moderator. Oke, silakan Ibu bagikan LKPD-nya, lalu kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya Mas Arvio tadi kelompok 6 ya? Ya, tentang persaingan dan konflik. Kelompoknya Mas Hakan tentang diskriminasi ya, tentang kontravensi. Kelompok 1 tadi sebelah mana ya? Kelompok 1 sini. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan bisa langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 tadi ya? Sudah sama ya? Oh iya, 3. Ya, silakan. Kita diskusi 15 menit sampai dengan jarum panjang di angka 8. Nah, sambil diskusi nanti silakan kalian bisa bertanya kepada Ibu membutuhkan bantuan. Boleh?
bagan alur, mau menggunakan deskripsi boleh, mau menggunakan kata konsep juga boleh. Ya, langsung dikerjakan di LKPD yang sudah disediakan. Sama dengan saya ini. Oke ya.
Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the lesson. Ya, 5 menit lagi ya. Silakan hasilnya yang belum ditulis segera ditulis.
Ini asimilasi karena apa ya? Tionghoanya tahu nggak namanya apa istilahnya? Sekarang itu antara Jawa sama Jawa dan Islam. Sekarang itu bisa dari Sekarang ya, gamelan atau sahadat lain. Artinya sahadat. Ada itu Islam dan Jawa. Ada Jawa. Islam Jawa itu pakai gamelan. Sekarang kan di dua tadinya kalau dia Tionghoa namanya apa? Istilahnya apa? Bang apa? Dari kumpulan dari Bang. Sop itu makanan. Menit ya, 5 menit.
Membuat undang-undang tentang keahlian. Dua menit ya, 2 menit lagi. 2 menit, silakan sambil ditunjuk kira-kira yang akan mewakili kelompoknya siapa. Satu kelompok diwakili oleh satu orang ya. Satu orang. Nanti yang kebagian video dan artikel jurnal, karena tidak semuanya sudah membaca artikel dan video, nanti silakan sambil dideskripsikan singkat isi artikel jurnalnya ataupun isi video yang sudah kalian lihat, agar nanti teman-temannya bisa memahami apa yang kalian presentasikan. Siap ya, selesai ya? Ya, 1 menit ya, 1 menit selesai. Sudah, kalau kelompok yang sudah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya teguran ya dari saya buka apa dibutuhkan tunjukkan sama lagi sedangkan misalnya misalnya apa tersebut tempatnya sudah tinggi sehingga yang kecil bisa diberikan tersebut. Oke? Selesai. Maksudnya nanti oke, sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing, lalu kita bersiap-siap untuk melakukan presentasi kelompok. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan kita mulai akan melakukan panel.
Fabiola ya. Mbak Fabiola silakan maju ke depan untuk menjadi moderator. Berikut dengan perwakilan kelompoknya masing-masing. Oke, perwakilan kelompok 1 silakan. Perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 3. 4 sampai dengan 6. Oh itu berapa ya? Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok yang belum maju ke depan. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Sudah. Kelompok 6. Sudah. Ya, jadi nanti kelompok yang presentasi yang video dan artikel jurnal silakan bisa dijelaskan secara singkat isinya biar menjadi pahami oleh teman-teman yang lain. Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk maju lagi. Ya, silakan. Mas. Ya. Ya, silakan yang lain untuk maju. Kalau belum disalin di bawah nggak apa-apa HP-nya. Ya. Silakan. Nggak apa-apa di bawah. Ya, silakan Mas Arvio. Ya, sudah bisa dimulai oleh Mbak Fabiola. Ya, satu lagi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cek sound dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa tak semangat. Semangat. Jaya, Blitzam, AS budaya kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fabiola Zena. Yang di sini saya sebagai moderator untuk presentasi hasil diskusi kelompok dengan materi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Seli Aulia Tasya, mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok Alita, Anindya, Fabiola, Griselda, dan Anissa. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses sosial di mana kebudayaan A dan kebudayaan B bertemu dalam suatu masyarakat sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang baru yaitu kebudayaan C. Contoh dari asimilasi di sini pertama ada baju koko, di mana baju koko ini adalah asimilasi dari budaya Tionghoa dan budaya Islam. Kemudian ada juga sekaten. Sekaten bisa juga berasal dari kata syahadatain yang artinya syahadat. Itu merupakan adalah gabungan dari budaya Islam dan juga budaya Jawa. Kemudian yang terakhir ada bakso. Jadi bakso itu adalah asimilasi dari budaya Tionghoa dan budaya Indonesia.
Kebab berasal dari kata kumpulan daging, dan so berarti makanan. Kemudian ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari asimilasi. Faktor pendorongnya antara lain sikap toleransi terhadap kelompok lain dengan kebudayaan yang berbeda. Kemudian persamaan dalam unsur kebudayaan dan perkawinan campuran atau amalgamasi. Kemudian ada juga faktor yang menghambat terjadinya asimilasi, yaitu kehidupan golongan tertentu yang terlalu terisolasi, perasaan primordial, yaitu perasaan yang merasa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lain, dan yang terakhir ada kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernamakan saya Aisyah Putri, Adelin, Fatilatika, Mufti Lestari, dan Najib. Saya akan memberitahukan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, proses akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima oleh ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada sebelumnya. Contohnya seperti kebudayaan A digabungkan dengan kebudayaan B, maka akan menghasilkan kebudayaan AB. Lalu contoh dari akulturasi itu ada 3. Saya mendapatkan 3. Yang pertama ada Menara Masjid Kudus. Jadi Menara Masjid Kudus adalah perwujudan bangunan hasil akulturasi antara dua kebudayaan Hindu dan Jawa, Hindu Jawa dengan Islam. Budaya Hindu sendiri tercermin dari bangunan yang mirip candi. Kemudian budaya Islam tercermin dari penggunaan untuk azan atau masjid. Lalu yang kedua ada musik keroncong. Di musik keroncong pada dasarnya merupakan suatu bentuk akulturasi antara musik barat dan musik timur. Perpaduan yang terdapat dalam musik keroncong adalah musik sistem pentatonik dari budaya timur dan musik sistem diatonik dari budaya barat. Yang ketiga ada barongsai. Barongsai adalah tarian tradisional dari Tiongkok yang biasanya ada di perayaan Imlek, yang merupakan perpaduan atau akulturasi dari budaya Tiongkok dan tari Bali dari Barong. Tari Barong dari Bali. Lalu merupakan wujud akulturasi budaya dari Tionghoa dan Indonesia yang pada tahun 2010 dinyatakan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Lalu unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima akulturasi yaitu kebudayaan material, contohnya seperti elektronik, HP, lalu teknologi ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan dan dapat diperhatikan, lalu kebudayaan yang pengaruhnya kecil. Lalu ada juga unsur budaya yang suka diterima seperti kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat dan kebudayaan yang mendasari pola sosialisasi yang sangat meluas dalam kehidupan masyarakat. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk memberitahu hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang kami lihat, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat saat pembiasaan baru adalah kooptasi. Karena video tersebut berisikan tentang proses kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penerimaan kebiasaan-kebiasaan baru guna menghindari virus COVID-19. Bentuk kerjasama kooptasi dapat muncul karena pemerintah dan masyarakat sama-sama ingin mengurangi dan menghindari kasus COVID-19. Faktor pendorongnya itu masyarakat setuju dengan program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor penghambatnya
banyak masyarakat yang masih belum tertib dalam mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Tia dari kelompok 4. Hasil dari diskusi kami adalah tentang konflik yang dialami oleh suku anak dalam 113 oleh pemilik modal. Nah, inti dari video yang kami lihat adalah penyelesaian dari konflik agraria antara suku anak dalam dan pemilik modal lahan sumber daya alam di Indonesia. Suku anak dalam yang sudah tinggal lebih lama di hutan itu selama 35 tahun kurang lebihnya, itu menuntut hak atas terbitnya HGU untuk PT BSU sejak tahun 1987 silam, yang akhirnya diselesaikan dengan sertifikat kepemilikan bersama atau komunal. Nah, di sini berdasarkan video tersebut jelaskan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, video tersebut menjelaskan tentang penyelesaian konfliknya itu diselesaikan dengan arbitrasi. Arbitrasi itu apa? Arbitrasi adalah bentuk penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak karena pihak yang bertentangan tidak dapat menyelesaikannya. Nah, pihak ketiga di sini yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional yaitu Hadi Cahyanto. Kedua, jelaskan latar belakang masyarakat memilih bentuk akomodasi tersebut. Karena masyarakat itu tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut dalam waktu 35 tahun. Terus yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari akomodasi tersebut. Kelebihannya dari arbitrasi yaitu prosedur tidak berbelit dan putusan yang dicapai dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, ada biaya lebih murah, putusan dapat menghindari ekspos dan pembuktian lebih fleksibel. Yang ketiga, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada prosesnya. Lalu ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu karena dianggap memiliki beberapa kelemahan subjek hukum, berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional. Dan yang kedua, ada tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat bahwa pihak yang kalah atau tidak puas akan melaksanakan keputusan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah dari kelompok 5 ingin akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai diskriminasi gender dalam dunia kerja. Pertama, fenomena sosial yang ada pada jurnal tersebut termasuk tipe kontravensi yang menyangkut gender. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan dalam karir antara pria dan wanita. Padahal sebenarnya gender tidak mempengaruhi kualitas diri. Namun pada kenyataannya, karir pria lebih dihargai dibandingkan wanita. Yang kedua, faktor penyebab mengapa kontravensi tersebut dapat terjadi yaitu adanya ideologi patriarki yang lebih menghargai pria daripada wanita. Adanya bias budaya yang meletakkan posisi wanita sebagai pekerja rumah atau dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga, walaupun faktanya seringkali wanita sebagai tulang punggung pencari nafkah. Yang ketiga, upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menyikapi kontravensi tersebut. Upaya preventifnya yaitu dengan seminar kesetaraan gender untuk memberikan pandangan positif tentang kesetaraan gender, lalu membuat undang-undang kesetaraan gender untuk lebih menghargai hak dan kewajiban baik pria maupun wanita. Lalu upaya represifnya bisa dengan memberikan peringatan dan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan diskriminasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila
kita dapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 6 yang bertakan saya sendiri, Farad Amar Rafi'ah, Freya Afra Hendraw, Wan, M. Yabi Abad, M. Salman Al-Fahmi, dan Salvila dari Sabentri. Jadi di sini saya kelompok 6 menganalisis artikel jurnal hukum yang bertuliskan yang berjudul perlindungan bagi UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat. Ini dari jurnal ilmiah tersebut adalah latar belakang dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh KPPU atau lembaga hukum untuk melindungi pelaku UMKM dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Latar belakang terjadinya fenomena pemberlakuan pelindungan bagi UMKM adalah dikarenakan karena banyak pelaku usaha yang melakukan persaingan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain sehingga dia sendiri mendapatkan keuntungan yang banyak-banyaknya. Salah satu contoh usahanya adalah tying agreement dan minus margin. Tying agreement sendiri adalah sebuah perjanjian sepihak dari penjual di mana pembeli harus membeli produk lain dari penjual tersebut untuk membeli produk tertentu. Kedua tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat yang bisa suatu waktu nanti mengakibatkan konflik antara UMKM dan pengusaha yang lebih besar. Di membahas itu terdapat perbedaan antara persaingan dan permusuhan. Yang pertama, persaingan itu melakukan aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan reaksi yang berarti, sementara juga permusuhan aktivitas yang dilakukan mengakibatkan reaksi yang keras seperti benturan. Yang kedua, persaingan tidak berniat menjatuhkan orang lain, sementara permusuhan ada rencana atau niat untuk mencelakakan pihak lain. Yang ketiga, persaingan dapat digunakan sebagai motivasi untuk meraih prestasi dengan hasil optimal, sementara permusuhan tercipta karena ada kesalahpahaman kedua belah pihak. Seputar konflik terdapat dampak positif dan dampak negatif dari yang bisa didapatkan dari konflik. Yang dampak positifnya adalah antara lain dapat meningkatkan solidaritas kelompok yang intrakelompok yang berkonflik, dan yang kedua dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Sementara dampak negatifnya sendiri bisa membuat retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian individu, hancurnya harga benda dan jatuhnya korban manusia, hingga dominasi dan takluknya salah satu pihak yang berkonflik. Sekian dari saya kelompok 6. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baru saja kita lihat presentasi hasil diskusi kelompok dalam materi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman pastinya sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap, dan terima kasih kami sampaikan atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi moderator, terima kasih bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan beraneka ragam hasil analisis kasus bahwa pada dasarnya dalam kehidupan kita itu interaksi sosial yang terjadi itu ada yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif. Kalau yang bersifat asosiatif tadi contohnya ada apa saja? Ada kerjasama yang terwujud contohnya dalam bentuk koperasi, yaitu penerimaan unsur-unsur kepemimpinan baru, contohnya dengan pembiasaan baik atau pembiasaan baru setelah COVID-19. Terus selain itu ada asimilasi dan
Akulturasi. Sudah jelas bedanya akulturasi dan asimilasi? Sudah. Sudah. Kalau asimilasi? Menghasilkan kebudayaan baru. Menghasilkan kebudayaan baru. Ciri khas kebudayaan lama. Asimilasi? Iya. Ya. Menghasilkan kebudayaan baru Yang yang menghilangkan unsur kebudayaan asli atau yang lama. Contohnya ada baju koko, ada bakso, terus ada sekaten. Sekaten yang ada di Surakarta ya. Iya. Terus kemudian kalau akulturasi kebudayaan yang menghasilkan suatu kebudayaan baru yang yang masih terlihat, masih bisa kalian identifikasi unsur-unsur kebudayaan A dan B-nya. Kebudayaan yang lama itu masih terlihat. Contohnya ada masjid, kudus, kemudian ada barongsai, terus ada musik keroncong. Sedangkan di masyarakat kita, walaupun kita menginginkan semuanya itu asosiatif agar tercipta kerjasama, tercipta integrasi, nyatanya masih ada beberapa interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan atau disosiatif. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya, misalnya Mbak Abdillah. Tadi Mbak Abdillah sudah menjelaskan bahwa dalam interaksinya manusia kadang-kadang itu ada yang disebut dengan kontravensi. Kontravensi adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan, terutama terkait dengan, contohnya ada yang tadi terkait dengan gender ya. Gender itu apa? Gender adalah sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sifat yang melekat ini adalah konstruksi atau buatan dari masyarakat. Misalnya perempuan itu dikonstruksikan feminin, perempuan itu dikonstruksikan itu rajin, tekun, sedangkan laki-laki itu dikonstruksikan misalnya kuat, kemudian mampu memimpin dengan baik dan lain sebagainya. Kadang dalam kontravensi ini apabila tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat menimbulkan perasaan tidak suka antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Salah satunya tadi di bidang pekerjaan. Sebenarnya gender itu kan tidak mempengaruhi kualitas dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kualitas yang sama. Nah, ketika hal itu disembunyikan dalam masyarakat, perasaan tidak suka itu yang disebut dengan kontravensi. Tadi terkait dengan persaingan dan konflik itu sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Arvio. Ya, persaingan antara UMKM itu harusnya sehat. Ya, sehat, maka disebut sebagai persaingan. Tapi dalam kenyataannya ada persaingan yang tidak sehat, yaitu tidak sesuai dengan nilai dan norma, sehingga mengarah kepada terjadinya konflik sosial. Nah, konflik itu harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif bagi masyarakat. Oke, jadi untuk interaksi sosial disosiatif hanya ada 3. Yang pertama ada persaingan, kemudian ada kontravensi, terakhir ada konflik atau pertentangan. Ya, bisa dipahami semua? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Salma. Tadi kan perbedaan asimilasi. Salah satu faktor pendorong asimilasi adalah amalgamasi, pernikahan dua suku yang berbeda. Apakah amalgamasi itu juga bisa membuat akulturasi kebudayaan yang sama? Ya. Jadi asimilasi merupakan faktor pendorong dari asimilasi. Asimilasi kan A plus B sama dengan AB. Asimilasi A plus B sama dengan C. A plus B sama dengan C. Berarti ini fokus semua ya. Jadi kenapa amalgamasi? Amalgamasi itu kan diartikan sebagai perkawinan campuran antar ras atau antar etnis. Ras atau etnis. Ras itu disatukan karena perbedaan persamaan fisik. Kalau etnis karena persamaan budaya. Ketika kita menikah antar etnis yang berbeda, misalnya etnis Jawa dengan etnis Sunda, itu kan di dalam sebuah rumah tangga pasti mereka itu kan akan bertukar budaya, ya kan? Misalnya sang istri masak dari Betawi memasak masakan Betawi, sang suami yang berasal dari Bali misalnya suatu ketika memasak atau membawa masakan Bali. Akhirnya karena mereka itu saling mempunyai kebudayaan latar belakang budaya berbeda, mereka itu ada di satu tempat yang sama, akhirnya kebudayaan mereka bercampur satu dengan yang lain.
mungkin nanti akan menjadikan misalnya makanan Bali dengan cita rasa Betawi dan lain sebagainya. Makanya terwujud suatu asimilasi. Oleh karena itu tadi dijelaskan oleh kelompok yang mempresentasikan mengapa amalgamasi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya asimilasi. Begitu Mas Salman? Apakah amalgamasi itu bisa menjadikan akulturasi atau kebudayaan yang ada di situ? Karena tadi di akulturasi itu nggak menjelaskan kalau amalgamasi juga merupakan salah satu itu. Maksudnya tadi apakah amalgamasi itu bisa kayak akulturasi menjadi kebudayaan, jadi tidak merubah? Ya bisa, tentu saja bisa. Jadi amalgamasi perkawinan campuran itu mampu menghasilkan percampuran dua kebudayaan yang bentuknya itu mungkin akan menghasilkan satu bentuk kebudayaan baru ataupun menghasilkan suatu kebudayaan yang menjadi satu kebudayaan baru yang unsur-unsur kebudayaan aslinya itu masih terlihat seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi ketika terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran antara etnis atau antar ras yang berbeda, mereka akan melakukan komunikasi budaya tuh. Akhirnya melakukan ada perpaduan budaya atau ada difusi. Ya, perpaduan budaya antara budaya satu dengan budaya yang lain. Seperti itu. Jadi nanti hasil budayanya bisa akulturasi, bisa asimilasi bentuknya. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup? Karena cukup, nanti silakan di rumah kalian bisa mempelajari materi selanjutnya terkait dengan lembaga-lembaga sosial. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih atas semangatnya dan pemikiran positifnya untuk hari ini, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini agar pembelajaran kita bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Silakan salah satu dipimpin doa. Hidup siap gerak, sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beristirahat gerak. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Mawan Teguh Prastyo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Dan saya ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Jauhetun Fadilah SPD, guru sosiologi SMA Negeri 1 Cilacap. Dan beliau juga sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Sangada Syawati, SPD sebagai pengajar praktik angkatan 8. Assalamualaikum Bu Sangada. Waalaikumsalam. Sehat semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Semuanya ini sehat semuanya ya. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jauhari yang terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk evaluasi sejauh proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Bu. Ya, yang pertama saya akan menanyakan yaitu tentang perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ya, untuk perasaan tentunya senang sekali ya Pak Mawan, karena pada pembelajaran yang lalu saya bisa mencoba menerapkan blended learning yang mengintegrasikan antara project based learning dan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional learning. Kemudian yang berikutnya bisa diceritakan kembali Bu Jauhari, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas.
Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan kemarin, fokusnya yaitu terkait pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Untuk tahapan-tahapan pembelajarannya, saya gunakan pembelajaran problem-based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk tahapan pembelajaran dimulai dari tahap pendahuluan, kemudian tahap inti, dan kemudian tahap penutup. Untuk kegiatan pendahuluan sendiri, kemarin kita mulai dengan berdoa bersama-sama, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian dilanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan beberapa pertanyaan tematik untuk sebagai persepsi untuk mengarah ke kegiatan inti. Sedangkan untuk kegiatan inti, saya mengintegrasikan problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, proses, konten, dan produk, di mana di sini saya menyiapkan 6 media pembelajaran yang berbeda untuk memfasilitasi beberapa gaya peserta didik, yaitu ada gaya peserta didik pembelajaran visual yang saya fasilitasi dengan menyiapkan media pembelajaran berupa gambar terkait dengan bentuk interaksi sosial, yaitu asimilasi dan akulturasi. Kemudian untuk belajar auditori, saya menyiapkan beberapa video pembelajaran atau link YouTube terkait dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama dan akomodasi. Kemudian untuk pembelajaran kinestetik, saya memfasilitasi agar mereka bisa melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan data sekunder, yaitu dengan menggunakan jurnal pembelajaran, jurnal atau artikel ilmiah yang sudah saya siapkan, ya itu terkait dengan materi interaksi sosial disosiatif berupa kontroversi, persaingan, dan konflik. Kemudian untuk tahap selanjutnya pada sintaks PBL, setelah mengorganisasikan peserta didik, kemudian kami membimbing peserta didik agar peserta didik itu mau terlibat aktif dalam proses diskusi yang sudah mereka lakukan. Kemudian kami juga mendampingi peserta didik untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan produk yang bervariasi, yaitu dalam bentuk infografis, flyer, mind map, bagan alur, ataupun PPT. Kemudian pada sintaks yang terakhir, kami menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dan pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian terakhir untuk kegiatan penutup dilakukan di mana kami bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu, kemudian melakukan refleksi baik pendidik dan peserta didik, termasuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan kami atau kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Luar biasa sekali Bu ya, Bu Johari, lengkap sekali ya tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas itu. Berikutnya saya akan menanya juga, yaitu sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Johari sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, untuk keberhasilan saya rasa cukup berhasil Pak, tapi walaupun demikian masih ada beberapa bagian yang perlu saya tingkatkan lagi. Ya, teman tadi ada pemahamannya Ibu ya, di area pengembangan di dalam lembaga itu adalah pemahaman dan hasil belajar peserta didik ya, juga termasuk ya dalam area pengembangan juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menurut Bu Johari, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, terkait dengan kendala ataupun kekurangan pembelajaran yang sudah saya lakukan berdasarkan hasil pembelajaran yang kemarin adalah terkait manajemen waktu Pak, karena kebetulan untuk pembelajaran di kelas E1 kemarin dilakukan pada hari Senin, di mana hari Senin itu kadangkala jam pelajaran itu memang terpotong untuk upacara bendera dan kemudian koordinasi pagi, sehingga jam pelajarannya tidak utuh 45 menit, dan kendala terkait manajemen waktu itu mungkin dihadapi oleh anak-anak pembelajaran kinestetik ataupun pembelajaran visual, di mana mereka itu harus melihat video, kemudian mereka harus membaca, untuk pembelajaran kinestetik membaca beberapa artikel jurnal ataupun referensi, ataupun mereka mencari referensi dalam waktu yang relatif terbatas. Ya,
Berikutnya, langkah perubahan apa yang akan dilakukan oleh Bu Johari terkait dengan manajemen waktu? Terkait dengan manajemen waktu itu sendiri, sebenarnya memang kalau misalnya terkait dengan waktu, setiap Senin tentunya akan ada pengurangan jam pastinya karena kita harus melakukan upacara, kemudian akan ada koordinasi pagi. Mungkin untuk solusinya yang bisa saya terapkan adalah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik Bapak, agar mereka itu bisa menangkap atau mengambil kesimpulan dari bahan bacaan dalam waktu yang relatif cepat. Ya. Ya. Baik Ibu, tadi rencana ke depannya Bu Johari pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bu Johari akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian menggunakan gaya belajar auditori, juga menggunakan gaya belajar estetik. Seperti itu ya Bu Johari ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bu Johari rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses belajar yang lebih baik lagi dibandingkan sama yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti Bu cerita-cerita dari Bu Johari apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Bu Johari melakukan perubahan yang nanti rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, segera secepatnya Pak, agar pembelajarannya lebih baik. Seperti itu ya, semoga nantinya segera ada perubahan yang lebih baik lagi ya Bu Jo ya. Semoga menghasilkan apa yang nanti Bu Johari harapkan seperti itu ya. Terima kasih Bu Johari atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Johari rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sangada Sewati sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi pembelajaran. Monggo Bu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Pak Mawan dan Bu Johar yang pada kesempatan itu sudah melakukan praktek coaching ya. Dalam hal ini Pak Mawan sebagai seorang coach dan Ibu Johar sebagai seorang coachingnya, di mana kegiatan ini berlangsung setelah Pak Mawan sebagai coach melakukan observasinya di pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Johar pada mata pelajaran sosiologi ya. Saya akan memberikan umpan balik dari proses coaching kita pada hari ini. Untuk yang pertama saya apresiasi untuk kedua Bapak Ibu yang luar biasa ini ya, untuk proses coaching berjalan dengan lancar, baik, sukses, bisa dikatakan sukses karena yang mana seorang coach yaitu Pak Mawan sendiri sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya. Kemitraan sudah Pak Mawan lakukan, di mana Pak Mawan di sini bersikap terbuka ya, bersikap terbuka kepada Bu Johar, kemudian sabar dalam mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh Bu Johar, termasuk menggali pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga Pak Mawan memiliki rasa keinginan yang besar ya, ada apa yang sudah diamati terus kepingin diperdalam lagi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, sehingga Pak Mawan mendapatkan apa yang menjadi harapan dari Pak Mawan seorang coach. Kemudian untuk prinsip yang kedua, ini tadi Pak Mawan juga sudah menerapkan proses kreatifnya di sini Pak Mawan. Jadi dalam proses kreatif ini tentunya yang sudah dilakukan oleh panjenengan berdua, percakapan dua arah ya, dua arah ini sudah dilakukan dengan baik. Tadi saya lihat juga pada aktivitasnya ketika Bu Johar sedang menyampaikan proses coachingnya ini, Pak Mawan mencatat hal-hal penting ya, hal-hal penting dari pertanyaan yang disampaikan kemudian dicatat kan dalam bentuk narasi mungkin ya Pak ya, untuk nanti bisa disampaikan pemberian umpan balik kepada coachingnya. Kemudian setelah tadi proses coaching ini berlangsung, Pak Mawan juga tidak lupa mengulang kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Johar sebagai jawaban dari pertanyaan pematik yang diberikan Pak Mawan, diulang kembali gitu kan, untuk memberikan penekanan lebih, apakah untuk konfirmasi apakah benar yang tadi disampaikan, dikonfirmasi ulang oleh Pak Mawan gitu kan. Tadi Pak Mawan juga dalam proses pencatatan itu ya. Kemudian pertanyaan yang digunakan saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang menantang, sehingga tadi saya lihat dari permasalahan yang Bu Johar hadapi ini bermasalah dengan manajemen waktu. Ya, dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Mawan ini, beliau bisa memberikan atau mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sudah dihadapi oleh beliau. Kemudian yang terakhir adalah
prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Saya lihat di sini Pak Mawan sudah mencoba untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh Bu Jauhari ini terkait dengan pembelajaran. Karena tadi di sini juga sudah dibahas rencana pengembangan apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Jauhar, gitu kan? Berarti kan intinya Bu Jauhar ini setelah merefleksi ini kan tentunya akan melakukan perubahan-perubahan ya ke arah pembelajaran yang lebih baik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses coaching hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan luar biasa proses bisa berjalan dengan lancar dan tentunya mudah-mudahan nanti ya Kak Mawan sebagai seorang coach dan Bu Jauhar sebagai coach nanti terus akan menjalin kemitraan yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sangat Dastiwati, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya yang terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sangat Dastiwati dan Ibu Jauhariatun Fadila, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.